kapan kita itu diiming-imingi oleh the principle of utopia, kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch, dan ini mengutip filsafatnya Ibnu Rushd dari Tahafud at-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga. Nah, inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin, sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin, tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, tekad GMNU ini saya dukung. Karena apa? Kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari dalam Manusia Masa Depan, judul aslinya Sapiens ya, itu mengatakan nanti kelak, ini Yuval Noah Harari ini bukan orang Islam, ini orang Yahudi, tapi bolehlah kita ambil prediksinya, visioner ke depannya, bahwa nanti akan ada 2 layer manusia, dua kelompok manusia, 2 klaster. Yang satu adalah orang-orang yang menguasai algoritma sosial, algoritma digital. Yang kedua adalah orang-orang yang hanya menjadi konsumen, orang-orang yang hanya menjadi follower, orang-orang yang hanya bisa mengikuti drive dan trajektori dari orang-orang yang menguasai algoritma ini. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang menguasai algoritma digital ini nanti akan mendikte orang-orang yang berada di layer terbawah ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, orang Islam terutama kalangan Nahdliyin harus bisa menguasai layer-layer yang menguasai algoritma digital ini. Kita tidak mau didikte oleh orang lain. Karena apa? Kalau orang-orang yang beragama seperti kita ini kemudian tidak menguasai algoritma digital, suatu saat kita akan menjadi korban dari cyber war, cyber psychoterrorism dan sebagainya. Ideologi-ideologi yang dijejalkan paksa lewat media sosial dan sebagainya, kita tidak bisa membendung lagi. Karena suatu saat, kata Yuval Noah Harari, kejahatan-kejahatan itu adalah kejahatan-kejahatan digital dan kejahatan-kejahatan pemikiran yang hanya bisa dilawan dengan pemikiran. Ideologi hanya bisa dilawan dengan ideologi. Kita tidak bisa kemudian menganggap remeh peradaban manusia ini. Peradaban manusia tidak hanya bisa dihadang dengan fikih-fikih. Kita boleh saja mengatakan itu haram, tapi peradaban tetap akan melakukan dengan akselerasinya. Mereka akan tetap bergerak dengan logikanya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita hanya bisa mengharamkan, ini haram, nggak boleh. Apakah kemudian akselerasi peradaban manusia akan berhenti? Tidak. Yang menjadi korban nanti adalah anak cucu kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, perang-perang cyber nanti, perang simetris seperti Rusia dan Ukraina, ini mungkin adalah aksi-aksi terakhir. Setelah itu nanti ada cyber terrorism. Misalnya, kita tinggal ngehack kereta api Indonesia misalnya. Tinggal dihack sistemnya, lalu dibentur-benturkan langsir kereta itu. Semua kereta di seluruh Indonesia akan berbenturan. Sistem traffic management kita di Jakarta misalnya dikuasai, dihack, lalu kemudian dimatikan seluruh lampu merah di Jakarta, tabrakan terjadi. Yang paling konyol adalah kalau kemudian rudal-rudal asing yang sedang latihan militer dibelokkan ke negara kita atau ke wilayah kita, selesai. Belum kita bicara soal sirkulasi orbit satelit. Dimatikan semua handphone di sini, mau apa kita? Inilah cyber war terrorism itu. Apakah kita sanggup memasuki itu? Tidak. Sampai saat ini Islam itu masih belum menguasai itu. Kita sibuk berpolitik, bos. Kita masih sibuk dengan survei-survei. Kita masih sibuk dengan jubah-jubah kesalehan. Bukan itu tujuan kita. Kita harus bisa men-take over kehidupan-kehidupan digital itu. GMNU ini salah satu avant-garde, salah satu toliah dalam gerakan-gerakan ini. Makanya gerakan-gerakan GMNU untuk bisa menguasai media sosial, media-media digital, ini memang harus kita pacu, selain lembaga-lembaga yang lain tentunya. Insya Allah saya sampai saat ini berkeliling kemana-mana, ke seluruh Indonesia. Saya sampai kadang-kadang itu, saya paling takut itu kalau terlalu lama di luar rumah itu, takutnya koper baju saya ada di got lama-lama. Saya sering diprotes oleh anak istri saya, kapan pulang? Sementara saya ada di pojok Poso sana. Hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun. Saya nggak peduli. Saya sering dibilang saya ini sekuler, liberal, Syiah, bodoh amat. Saya nggak peduli. Saya tetap Nahdliyin.
nggak ada cerita. Saya dikafirkan, dimasukin ke neraka, ya silakan aja. Nggak apa-apa, saya baca syahadat kok tiap sholat. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini adalah dengan risiko-resiko.